Baik, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah seluruhnya yang berhadir di masjid yang mulia ini, kepada seluruh tuan-tuan guru kita, para ustaz dan ulama yang kita muliakan, dan jemaah seluruhnya Bapak Ibu yang kita banggakan. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia masa kiamat dan mereka menjalani hisab di padang mahsyar. Tetapi mereka dengan semakin dekatnya kiamat ternyata semakin lalai lagi berpaling. Ahli tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim bahwa yang dimaksud dengan fi ghaflatin mu'ridun, semakin dekat kiamat manusia semakin lalai lagi berpaling. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah hadis Nabi berikut ini. Jadi ayat ini diterjemahkan dengan hadis, dan hadis ini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa sabda Rasulullah? Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas milad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat terjadinya, manusia semakin rakus dengan dunia. Manusia semakin cinta, tamak dengan dunia. Wala yazdaduna minallah illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah semakin jauh. Bukan semakin mesra, bukan semakin dekat, tetapi semakin jauh. Jadi ayat tadi ditafsirkan oleh Rasulullah dengan hadis ini. Tanda kiamat adalah manusia semakin cinta dengan dunia. Dunia ini semakin menyilaukan, semakin memabukkan, dan manusia semakin rakus dan tamak memburu dunia, sementara hubungan mereka dengan Allah makin tidak baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang silakan nilai masing-masing. Macam mana kita lihat dunia saat ini? Macam mana kita lihat masyarakat saat ini? Yuk kita lihat sebentar hadis sahih Imam Muslim berikut ini dari Umar ibn Khattab. Hadis ini cukup panjang,
Tetapi seluruh ulama fikih dan ulama ahli hadis bersepakat, mereka mengatakan hadis ini adalah dasar tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan tentang ihsan. Ya, mari kita dengarkan hadis ini. Apa kata Umar bin Khattab bercerita? Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu juga duduknya di bawah. Sahabat-sahabat duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saja tala'a alaina rajulun, muncul ke tengah-tengah kami seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyab, laki-laki itu sangatlah putih baju jubahnya. Syadidu sawadi syar, laki-laki itu sangat hitam rambutnya, ikal dan lebat. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu ahadun minna. Laki-laki tersebut tidak ada nampak sedikit pun bahwa dia baru saja di perjalanan jauh. Dan juga tidak seorang pun di antara kami yang kenal dengan laki-laki ini. Wajahnya bersih, tampan. Rambutnya hitam, ikal lebat dan rapi, tidak kusut. Bajunya putih, bersih. Masa itu belum ada lagi flight, belum ada lagi car, belum ada lagi peralatan-peralatan dan transportasi yang canggih. Tapi tiba-tiba muncul laki-laki macam itu di tengah-tengah para sahabat. Apa yang dia buat? Langsung dia duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia duduk, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Rasulullah. Jadi bertemu kedua lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya, wajahnya melihat tajam ke mata dan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Dijawab oleh Rasulullah dengan 5 perkara ini, dan ini berikutnya disebut dengan rukun Islam. Setelah Nabi menjawab begitu, apa kata laki-laki ini? Sadaqta. Jawaban anda, hai Muhammad, benar. Ai fa'ajibna minhu, kata Umar bin Khattab. Kami heran dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya, sekarang dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Sadaqta, jawaban anda, hai Muhammad, benar. Lalu dia bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi." Dijawab oleh Nabi dengan jawaban rukun iman yang 6. Maka apa kata laki-laki itu? Sadaqta. Jawabanmu yang ini juga benar. Lalu dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku, hai Muhammad, tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu yang ihsan. Lalu dia bertanya lagi, mata sa'ah. Kapan kiamat, hai Muhammad? Anda selalu bercerita ke sana kemari, kiamat itu sudah dekat, sudah dekat. Kapan kiamat itu, hai Muhammad?
Saat ditanya dengan pertanyaan ini, jawaban Nabi, subhanallah. Apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk yang satu ini, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Baru sahabat, ini bukan orang biasa. Baik, kalau begitu hai Muhammad, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepada saya ciri-ciri kiamat. Tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat apa-apa saja. Lalu apa kata Rasul? Nah, kalau ini baru saya bisa jawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kalau seorang ibu sudah melahirkan tuannya, seorang budak sudah melahirkan tuannya, dan apabila engkau menemukan orang-orang miskin, penggembala ternak, bertelanjang kaki, tidak pakai alas kaki, dan telanjang dada, tidak menutup dada, miskin-miskin. Mereka penggembala ternak yang menggembalakan ternak mereka, naik bukit turun lembah, pergi ke gurun-gurun mencari di mana ada makanan yang boleh dimakan oleh ternakan mereka. Miskin-miskin. Tiba-tiba saja mereka ini menjadi orang-orang kaya yang berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika masa itu sudah kamu temukan, kiamat di masa itu sangat dekat sekali. Maka laki-laki tersebut berdiri dan pergi tanpa assalamualaikum, tanpa syukron, langsung pergi. Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, kamu tahu siapa itu tadi yang bertanya? Apa kata Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu itu orang tadi siapa. Umar kejar dia, tangkap, bawa kemari, giliran kita yang tanya itu orang siapa. Siap ya Rasulullah. Umar bin Khattab itu langkahnya 2 kali langkah sahabat. Dia orangnya tinggi besar. Bahkan kata para sahabat, gagahnya Umar itu kalau dia naik kuda perang, kalau dia turunkan kakinya dan kuda itu jalan, kedua ujung kakinya boleh membentuk garis. Tingginya itu Umar. Jadi langkahnya besar itu mengejar laki-laki itu. Tapi pas di luar masjid, celingak-celinguk, lihat kiri kanan sudah nggak ada. Padahal baru saja keluar. Maka Umar lebih datang, ya Rasulullah, laqad dhahaba. Dia sudah hilang ya Rasulullah. He's gone. Apa kata Rasulullah? Innahu Jibril. Itu orang adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kemari. Liyu'allimakum dinakum. Khusus datang kemari untuk mengajarkan kepada kalian isi daripada agama kalian ini. Jadi isi agama ini adalah Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Ini penting kaum muslimin. Nah baik, jawaban Rasulullah ketika ditanya kapan kiamat, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya Nabi jujur mengatakan I don't know. Saya tidak tahu. Ente yang bertanya mungkin lebih tahu tentang ini daripada saya. Ini adalah dasar akidah yang paling utama, bahwa tidak sesiapa manusia pun yang boleh tahu kapan kiamat itu terjadinya. Dengan ini para ulama ahli akidah, ulama tauhid sepakat mengatakan tentang perkara kiamat itu adalah perkara gaib. Tidak ada sesuatu makhluk dan benda siapapun di bumi ini yang tahu bila kiamat itu akan berlaku. Jadi kalau ada orang yang berani cakap, "Oi manusia, kiamat itu terjadinya tahun sekian, bulan anu, hari anu," maka sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan itu adalah pendusta, pembohong, tidak boleh percaya. Walau hebat sehebat apapun orangnya,
hafal Quran 30 juz, seluruh hadis Nabi, seluruh kitab itu sudah dalam kepalanya. Ya, dari sini untuk ke Mekah hanya perlu 1 detik dia sampai. Dia bisa berjalan di atas awan, berlari di atas angin, hebat luar biasa. Jangan percaya kalau berani dia mengatakan kiamat terjadi pada tahun anu, pada bulan anu, pada tanggal anu. Itu dusta. Jadi tidak ada yang tahu. Oke, saat Nabi Muhammad jujur, saya tidak tahu, maka laki-laki itu bertanya, ceritakan kepada saya ciri-ciri kiamat apa. Nah, kata Rasulullah, kalau pertanyaanmu yang ini saya boleh jawab. Antalidal amatu rabataha, apabila sang ibu-ibu sudah melahirkan majikan-majikannya, budak-budak sudah melahirkan tuan-tuannya, budak-budak wanita sudah melahirkan tuan-tuannya. Wa antaral hufatal uratal ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila penggembala-penggembala ternak yang miskin-miskin tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya yang berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bapak Ibu, ini rahasia besar. Makanya kita perlu cakap-cakap masalah ini malam hari ini dengan serius, dengan sangat serius. Kenapa demikian? Ketahuilah, Arab Saudi hari ini, Arab Saudi hari ini itu adalah bahagian daripada Jazirah Arab. Dulu Saudi ini kan nama baru yang muncul baru 200 tahunan ini. Sebelumnya adalah Jazirah Arab. Qatar itu juga Jazirah Arab, ya. Uni Emirat Arab juga Jazirah Arab, ya. Kuwait Jazirah Arab, Aman juga Jazirah Arab. Dan mereka ini terkenal sebagai bangsa yang miskin, penggembala ternak. Ini terkenal sebagai bangsa yang tidak ada apa-apanya. Tapi setelah terjadi revolusi, kejatuhan Khilafah Utsmaniyah al-Islamiyah di Turki, kemudian ditemukanlah minyak, ya, lalu dinasti Saud bangkit dan mendeklarasikan sebuah negara baru yang disebut dengan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Minyak itu menjadikan mereka melejit menjadi orang terkaya di bumi, ya. Lalu menjadi penguasa yang benar-benar berjaya sampai hari ini. Lihat apa yang terjadi di sekitar Masjidil Haram. Rasulullah mengatakan salah satu ciri kiamat, bukit-bukit hilang dari tempatnya. Salah satu ciri kiamat adalah penguasa yang dulunya miskin penggembala ternak muncul dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat di sekitar Masjidil Haram, bukit-bukit yang dulunya ada sekarang udah rata dengan tanah. Lihat di Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram sudah berdiri Tower Zamzam, ya, dengan ketinggian 400 meter lebih, ya, gagah sekali dengan jam terbesar di dunia. Lihat apa yang mereka rancangkan sampai 2018 besok akan menjadi super model daripada bangunan terbaik di bumi ini, dan mereka yang bangun. Lihat di Madinah, di Masjid Nabawi, apa yang sekitar Masjid Nabawi, orang membangun gedung-gedung tinggi yang megah dan indah-indah, sekelas bintang 5. Lihat di Riyadh sekarang ini, semasa Pangeran Salman menjadi gubernur Riyadh, Masya Allah seperti Eropa, metropolitan luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit pun berdiri di Riyadh. Kaum muslimin, perhatikan, padahal mereka penggembala ternak dulunya. Perhatikan apa yang terjadi di sekitar Jazirah Arab, yaitu di Dubai. Dibangun dan telah selesai beberapa tahun yang lalu, gedung tertinggi di bumi setinggi 820-an meter lebih dan kurang. Itulah gedung tertinggi di dunia yang disebut dengan Burj Khalifah, ya. Ternyata di Jeddah sekarang ini sedang berlangsung pembangunan gedung yang lebih tinggi, bahkan itu tertinggi di dunia, 1,2 kilometer, yang sebentar lagi dicanangkan 2018 paling lambat udah selesai. Berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Apabila masa itu kamu temukan, maka kiamat dekat sekali di masa itu. Hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah tentang akhir zaman bukan Malaysia untuk melihat suasananya, bukan Indonesia, bukan Melayu, bukan negeri timur ini, tetapi Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab. Jadi apapun hadis-hadis tentang akhir zaman, maka yang pertama kita lihat adalah wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya, bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Brunei, bukan Thailand, Fatani, bukan, sekali lagi adalah Jazirah Arab.
Mari kita teruskan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, benarkah kita sudah dekat dengan kiamat? Perlu saya sampaikan dengan ringkas. Tadi di surau Mutiara, di surau Mutiara saya uraikan ini dan saya ulangi dengan ringkas, dengan cepat. Tapi Masya Allah begitu luasnya tempat yang harus saya gambar di sini. Jadi saya berharap ibu-ibu ini boleh sebagai hadiah buat ibu-ibu nanti. Baik ya, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sejak aku diutus sampai seluruh umat Islam di bumi ini diwafatkan oleh Allah, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, saya tak payah lagi bacakan hadisnya, silakan nanti dibaca di kitab-kitab hadis seperti Musnad Imam Ahmad, seperti dalam kitab Aunul Ma'bud oleh Abu Daud dan sebagainya, silakan. Dan Syekh Ahmad Asy-Syakir mengatakan hadis ini sahih, ya. Ini star umat Islam. Ini star umat Islam, start. Dan ini finish. Ini adalah akhir umat Islam. Maksud akhirnya itu apa? Seluruh orang Islam meninggal dunia di muka bumi ini, karena kiamat tidak akan pernah disaksikan oleh orang Islam. Alhamdulillah, kita tidak akan menyaksikan kiamat. Kita tidak akan jumpa dengan kehancuran alam semesta itu, tidak akan pernah. Kenapa demikian? Allah akan wafatkan kita semua terlebih dahulu secara merata, secara serentak di muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi yang kenal dengan Allah seorang pun. Yang tersisa hanya orang-orang kafir saja. Mereka-mereka lah yang akan menyaksikan kejadian kehancuran alam semesta itu. Nah, start dengan finish ini, start ini adalah aku dimulai diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan finishnya adalah umat Islam sebumi meninggal dunia serentak. Ya Bu, Rasulullah mengatakan ada 5 fase sejarah yang akan kamu temui. Yang pertama, fase sejarah yang pertama yaitu fase kenabian. Yang satu, fase kenabian, dan fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Langsung masuk kepada fase yang kedua. Fase yang kedua, Rasulullah mengatakan ini adalah fase kekhalifahan. Dan fase ini akan berakhir. Seluruh ahli sejarah sepakat fase yang kedua ini pun telah selesai dengan wafatnya khalifah Islam yang keempat. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Fase yang kedua ini pun telah selesai. Rasul langsung mengatakan masuk langsung fase yang keempat. Fase yang ketiga, yaitu fase kerajaan. Sebenarnya masih khilafah, tapi konsepnya, sistemnya sudah sistem kerajaan. Meninggal seorang khalifah langsung digantikan oleh ahli warisnya, oleh putranya. Maka itu sudah sistem kerajaan namanya itu. Walaupun sebenarnya model pemerintahannya tetap sebagai khilafah. Ini fase kerajaan. Di fase ini masih hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar dari pemerintahannya. Masih. Dan fase ini pun sepakat ahli sejarah mengatakan telah berakhir pada tanggal 13 bulan Maret, March ya. 13 Maret 1924. Fase ini ternyata telah berakhir. Lebih dan kurang bulan depan itu sudah 91 tahun berlalu. Fase ini telah berakhir. Dan kalian akan langsung masuk kepada fase yang keempat, kata Rasulullah, yakni fase kediktatoran. Pemerintahan-pemerintahan di bumi diktator semuanya. Ya. Maksud diktatornya apa? Tidak mengizinkan di pemerintahannya dijalankan syariat Islam. Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dipakai sebagai landasan dan undang-undang negerinya. Dan itu yang terjadi di seluruh dunia. Di fase ini tidak ada khilafah. Umat Islam dalam keadaan lemah, goyah, dan mereka betul-betul dihabisi. Islam diserang dari berbagai penjuru, betul-betul dalam kondisi yang sangat nadir, yang sangat naif dan naas nasib umat Islam dan Islam sendiri pada fase yang keempat. Lalu Rasulullah mengatakan di fase yang keempat ini, ya, di fase yang keempat ini kalian akan menemukan banyak fitnah yang menyebabkan banyaknya umatku murtad dan banyaknya manusia meninggal dunia pada fase yang keempat. Lalu setelah itu kalian akan langsung
masuk kepada fase yang kelima, ya. Fase yang kelima adalah khilafah kembali. Nah, ya. Khilafah kembali dengan konsep kenabian. Saat itu kekuasaan khilafah itu akan meliputi seluruh bumi. Kalau sebelumnya wilayah kekuasaan Islam sampai di sini hanya 2/3 saja di muka bumi. Jadi bumi ini baru dikuasai sebelumnya 2/3. Tapi di masa yang terakhir seluruh bumi langsung masuk dalam wilayah kekuasaan khilafah Islamiyah, ya. Ini yang terakhir. Dan Allah menjanjikan ini di Al-Quran surat An-Nur, surat 24 pada ayat yang ke-55, bahwa kita akan kembali memimpin bumi ini. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, 5 fase ini 3-nya sudah berlalu. Yang keempat kita sedang ada di dalamnya. Dan yang kelima ini adalah penutup. Tapi Rasulullah mengatakan, fase yang kelima ini kalian tidak akan lama menjalaninya. Ini fase paling indah, Pak. Fase paling aman. Makanya disebut dengan masa-masa aman, ya. Hanya antara 7 sampai 9 tahun saja fase ini pun selesai. Tidak lama. Yang akan memimpin nanti di sini adalah Imam Al-Mahdi. Lalu beliau meninggal di sini dan digantikan oleh Al-Qahtani. Di masa Al-Qahtani lah nanti seluruh umat Islam akan meninggal dunia serentak. Apa sebabnya? Saya uraikan sebentar lagi insyaallah ta'ala. Kaum muslimin yang kami muliakan, sebentar. Sebelum saya uraikan ini dan saya bedah panjang lebar, ya. Di fase khilafah yang terakhir, jumlah wanita dibandingkan dengan jumlah laki-laki, kata Rasulullah, adalah 1 laki-laki 50 jumlah perempuan, wanita. 1 berbanding 50. Kemana perginya kaum laki-laki? Periode keempat adalah di mana kaum laki-laki paling banyak musnah di sini. Kita uraikan malam ini insyaallah taala. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pada masa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emas betul-betul berserakan di muka bumi dan orang-orang sudah tidak lagi rakus dengan harta, sementara kemakmuran sampai pada puncaknya. Bahkan kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian akan membawa dengan kedua tangannya, kedua telapak tangannya penuh emas. Lalu datang ke tetangga sebelah, "Pak, terimalah emas dari saya." "Bu, ambillah emas ini." Apa jawab si tetangga? "Mau saya apakan emas? Di belakang itu ada sekian karung." Ya, udah nggak ada lagi selera dengan emas, makasih. Benar-benar makmur manusia pada fase yang kelima. Tidak ada perang. Agama cuma satu saja lagi, Islam. Agama Yahudi sudah habis. Agama Nasrani pada fase kelima juga sudah semuanya sudah masuk dalam Islam. Nah, kaum muslimin tidak ada perang. Aman seaman-amannya. Bahkan macan, harimau, binatang buas bermain-main dengan domba dan dengan anak-anak manusia serta tidak memakannya. Ular-ular paling berbisa bermain-main dengan baby, ya, dengan anak bayi dan tidak akan menggigitnya. Serigala sudah bersenda gurau dengan domba, ya, dan tidak akan menerkamnya. Wanita seorang diri berjalan kaki dari Hadramaut, seorang diri berjalan kaki melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, pergi dan pulang siang dan malam perjalanan aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merampok, tidak ada yang memperkosa dan sebagainya, ya. Dan kembali ke tanah airnya dalam keadaan aman. Inilah masa-masa aman. Tapi sayang, masa-masa ini tidak lama. Hanya 7 atau sampai 9 tahun saja masa ini pun berakhir. Apa yang terjadi dengan masa yang periode kelima ini? Yaitu wafatnya seluruh orang Islam di bumi ini secara serentak, termasuk Khalifah Islam sendiri yang saat itu dipimpin oleh Al-Qahtani. Imam Mahdi meninggal di sini. Nanti Nabi Isa juga meninggalnya di periode kelima. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul terlebih dahulu. Yang pertama yaitu, dan ini terjadinya di periode keempat, ya. 1, 2, 3-nya terjadi di periode keempat. 1 yaitu Dajjal keluar. Dajjal. Yang kedua masih di periode keempat terjadinya, yaitu Nabi Isa turun dari langit membunuh Dajjal. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran, di mana dia dikurung oleh Zulkarnain. Ya. Dan di akhir zaman, kata Zulkarnain, jika Allah sudah memandang waktunya cukup, maka Allah izinkan benteng yang memenjarakan mereka itu hancur, kemudian mereka pun lepas. Dan mereka membunuh semua manusia-manusia yang mereka temukan, memakan binatang-binatang dan menghabisi seluruh air-air di sungai dan air-air di danau yang masih tersisa. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini tidak mampu dilawan oleh Nabi Isa. Nabi Isa tidak berdaya melawan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan cucu kandung Nabi Muhammad yang kelak menjadi khalifah di sini, yang sudah muncul sebelum Dajjal muncul, yaitu Al-Mahdi yang mendampingi Nabi Isa, dua-duanya sama-sama tidak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah lah yang membinasakan mereka. Singkatnya, setelah Ya'juj dan Ma'juj ini habis, bumi ini benar-benar tenang setenang-tenangnya. Ya, masuklah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu terwujudnya masa-masa aman. Masa-masa aman yang betul-betul aman di bumi ini. Tanda besar kiamat yang kelima di sini, yaitu terbitnya matahari. Matahari dari sebelah barat. Benar-benar fisik matahari ini yang akan muncul dari sebelah barat. Bukan, tidak boleh diinterpretasikan dengan kebangkitan Islam dari Amerika, dari Eropa, itu yang dimaksud dengan matahari dari barat. Tidak benar. Tapi betul-betul matahari fisik yang ada saat ini yang akan muncul nanti dari sebelah barat. Ya, inilah matahari dari barat. Tapi matahari itu hanya terbit sampai setengah hari saja. Saat malam panjang seperti 3 malam kalian menghitungnya, kata Rasulullah. Ya, tiba-tiba matahari terbit dari sebelah barat. Manusia saat itu berbondong-bondong, berlomba-lomba ingin menyatakan Islamnya yang masih belum Islam. Ya, yang masih belum tobat saat itu mau tobat, sudah ditolak semuanya. Yang mau masuk Islam ditolak keislamannya, yang ingin tobat ditolak tobatnya. Kaum muslimin saat itu sudah tidak ada lagi tobat, ya. Esoknya setelah matahari terbit dari sebelah barat, jadi matahari itu hanya sampai setengah hari, kemudian dia kembali tenggelam di sebelah barat, dan esoknya seperti biasa terbit kembali sebelah timur. Jadi hanya setengah hari, ya. Esoknya muncul tanda besar kiamat yang nomor 6. Yang keenam yaitu binatang raksasa dari dalam perut bumi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan nama Dabbatul Ardi, D-A-D-E, yaitu Dabbatul Ardi, binatang melata yang muncul dari perut bumi. Binatang itu membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Maka manusia yang masih tersisa hidup di bumi saat itu pasti akan ditemui oleh binatang tersebut, dan yang orang kafirnya akan dikotok dengan tongkat Nabi Musa, menghitamlah seluruh wajahnya dan jeleklah dia. Sementara orang yang beriman diusapkan cincin Sulaiman kepadanya, maka putihlah dan bersinarlah wajahnya. Sehingga saat itu wajah manusia hanya 2, putih bersih mengkilat bercahaya, hitam legam dan jelek. Setelah kejadian ini binatang tersebut pun menghilang kembali. Muncul tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah dia tanda besar kiamat yang ke-7, ya. Apa itu? Angin lembut yang bertiup dari timur. Seluruh manusia yang beriman di muka bumi disapa oleh angin tersebut, didatangi oleh angin tersebut. Kan sudah ada ciri khasnya tuh. Ini orang putih bercahaya bersih. Ini menandakan orang beriman. Seolah-olah angin itu datang buat menyapa siapapun yang sudah ada tanda. Maka saat itu juga yang bersangkutan meninggal di tempat. Satu bumi ini serentak seluruh orang yang kenal dengan Allah, yang beriman dengan Allah, walaupun imannya masih seujung kuku, meninggal serentak. Oke, ini dia angin maut, ya. Angin maut. Sebenarnya angin ini lembut, sejuk, tetapi apabila tersentuh oleh angin itu meninggal. Nah, saat itu sudah tidak ada lagi satu ekor pun manusia yang kenal dengan Allah. Ya, tidak ada satu pun orang yang kenal dan beriman dengan Allah. 3 tanda besar kiamat akan terjadi pada masa mereka. Yang ke-8, tenggelamnya bumi sebelah timur. Ya, masuk ke dalam laut, betul-betul hancur, masuk ke dalam laut.
Seperti dalam film Kiamat 2012. Ya. Tenggelamnya beberapa lempengan bumi ini masuk ke dalam laut. Kemudian tanda yang ke-9, ini juga masih orang kafir yang menyaksikan ini, yaitu tenggelamnya bumi sebelah barat. Dan tanda besar yang ke-10 baru setelah itu kiamat, yaitu keluarnya api raksasa dari tanah atau dari perut tanah Yaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, api besar tersebut akan menggiring seluruh manusia yang masih hidup ke mahsyarnya, yaitu di Syam, Palestina, Suria, Yordania, dan Lebanon. Saat manusia sudah kumpul semua di sana, barulah malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya. Trompet pertama, hancurlah alam semesta ini. Jadi yang akan menyaksikan kiamat itu hanyalah orang-orang kafir. Kita tidak akan menyaksikannya. Alhamdulillah. Jadi 5 fase ini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 telah selesai. Dan 5 ini adalah masa depan kita. Tapi tak tahu apakah di fase kelima ini bapak-bapak, yang saya tanya bapak-bapak ini ada hidup tak di masa ini? Karena di masa yang keempat nanti akan banyak kematian kaum laki-laki di bumi ini. Kenapa boleh macam tu? Insya Allah kita jelaskan di acara kita ini. Kelima fase ini adalah batas daripada perjalanan umat Islam. Berapa lamakah masanya? Nah, ini penting. Berapa lamakah masanya yang tersedia? Mulai dari sini, ya, dari Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai kepada meninggalnya seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Berapa lamakah masanya? Ada 2 mainstream. Para ulama terbagi kepada 2 kelompok. Saya mulai pembahasannya dari kelompok pertama dengan ringkas, ya. Yang pertama, kata kelompok ini, dalil mereka, 1, katanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini hanya 1477 tahun saja, hitungan Hijriah. Sementara Imam Nawawi mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini pakar-pakar hadis semuanya, ya, ahli-ahli hadis. Menurut kelompok yang pertama, ya, hanya 1476. Ada beda tidak? Ya, hampir tidak ada perbedaan, hanya perbedaan 1 tahun. Ya, hitungan Hijriah. Maksudnya dari sini kemari hanya segitu. Kita berapa sekarang? 1436. Mendengar ini saja udah mulai goyang lutut. Uish, Masya Allah, dekatlah lagi itu. Lanjutkan, ya. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, pokoknya lebih dari 1400 dan tidak sampai 1500 tahun. Hitungan Hijriah. Lebih 1400 tahun tapi tidak sampai 1500 hitungan Hijriah. Ini Ibnu Hajar, ini Imam Nawawi, ini Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata kelompok yang pertama, ya, mereka menyandarkan perkataan mereka kepada para ulama-ulama pakar ahli hadis ini. Nah, kaum muslimin, ini bukan ramalan. Menurut mereka ini adalah hadis-hadis yang dikumpulkan para ulama, lalu mereka menyimpulkan demikian. Dan itu pun bahasa para ulama ini lebih dan kurang, lebih dan kurang, lebih dan kurang. Tak pastilah penuh macam itu. Boleh lebih sikit, boleh kurang sikit dari itu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang mari kita lihat, kita di tahun berapa sekarang? 1436 Hijriah. Oke? Kita ambil yang mana? Yang ambil yang paling tinggi aja dulu. Yuk dikurangi 1477. Oke, jadi berapa? 1, 4, tinggal 41 tahun lagi. Betul, Pak? Tinggal 41 tahun lagi. Dengarkan baik-baik. Ini hitungan Hijriah. Lah, hitungan Hijriah itu kan berarti setelah Nabi hijrah, toh? Ada 13 tahun Nabi masih di Mekah.
Sementara menghitung umur umat Islam, kata kelompok pertama ini dimulai dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya 13 tahun ini dikurang balik. Silakan. Jadi berapa? 28 tahun Hijriah lagi. Hitungan Hijriah ke depan. Tersisa hanya macam tu kalau saat ini kita ambil yang ini. Jadi ada tak masa depan kita? Adalah, surga itu masa depan kita. Akhirat itu adalah kehidupan kita yang sejati, yang sesungguhnya. Kaum muslimin, ini kata kelompok yang pertama. Ya, dalil mereka seperti ini. Cukup lama saya berlelah-lelah ya untuk menelusuri kebenaran dalil-dalil ini. Dan sebelumnya saya masih menyampaikan ini, dan terus saya bertanggung jawab untuk menelusuri asli dari sumber-sumber kitabnya, dari umur umat Islam, umur fitan umat Islam di kitab Fathul Bari saya coba bedah, Imam Nawawi saya coba mencari dalil-dalil yang mereka katakan, dan seluruhnya adalah prediksi yang tidak layak dipastikan sandarannya kepada para ulama ini. Ya, sehingga kelompok dan mainstream kelompok ulama yang kedua, mereka mengatakan bukan begitu. Ini kata ulama yang kedua, kelompok ulama yang kedua. Bukan begitu. Yang benar adalah, tadi di masjid, di surau itu saya sampaikan, yang benar adalah, macam mana? Masih boleh di sini? Umur umat Islam, dari Nabi Muhammad sampai meninggal umat Islam, adalah umur Yahudi dikurangi umur Nasrani. Umur Yahudi dalam sejarah 2000 tahun saja. Umur umat Nasrani dalam sejarah hanya 600 tahun. Umur umat Yahudi, yaitu semenjak Nabi Musa sampai Nabi Isa, kan 2000 tahun. Umur umat Nasrani, yaitu sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, kan 600 tahun. Berarti 2000 dipotong 600, berapa? Nah, ini kata kelompok kedua, hanya 1400. Artinya dekat-dekat juga nggak di sini sebenarnya. Ya, oke. Tak jauh-jauh amat lah, beda-beda sikit, beda-beda 10-20 tahun aja gitu, istilahnya begitu. 1400. Lah, sekarang kita sudah di sini 1436, lebih dong, ada 36 tahun lebihnya. Kemana perginya? Meleset dong, Nabi mengatakan. Pada hadisnya dari Abu Daud lah ini. Ternyata begini penjelasannya. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, umur umatku dijatahkan oleh Allah. Dijatahkan itu ditentukan oleh Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja. Sementara 1 hari menurut Allah berapa tahun menurut kita? Iya, dalam surat As-Sajdah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah 1000 tahun kalian menghitungnya. Berarti ketika Nabi mengatakan umur umatku hanya 1 hari di sisi Allah, berarti 1000 tahun. Lalu Rasulullah mengatakan di yang lain, Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan masa mereka. 1/2 hari lagi berarti 500. Artinya 1500. Dan 1/2 hari itu kaum muslimin tidaklah berarti harus penuh. Iya kan? Tidaklah harus penuh. Boleh jadi pukul 11 siang kita udah hitung 1/2 hari itu. Betul tidak? 11:30 kita hitung juga 1/2 hari. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ini lebih dipegang oleh kelompok kedua. Karena dalil mereka lebih jelas. Dan saya menemukan ini. Artinya kaum muslimin, di depan kita sungguh demi Allah tidak lama lagi kita seluruh umat Islam akan menemukan tanda yang pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya umat Islam dalam waktu dekat akan meninggal serentak di bumi ini. Itu kesimpulannya. Boleh kita hapus, kita pindah. Harusnya kalau ada whiteboard ini biarkan dia di sini, jadi saya akan bisa bolak-balik lagi tiap sebentar. Tapi takdirnya macam ini dulu. Sekarang kaum muslimin, ibu yang tak boleh lihat apa-apa di sana, tapi faham kan? Alhamdulillah.
Saya bersyukur pada Allah jika ibunda kami semuanya boleh faham dengan baik. Ya, berarti Bu, tak lama lagi ya Bu ya, Ibu akan berpindah ke alam surga insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah, Bapak seluruhnya yang kami muliakan, ada yang perlu kita sampaikan di sini berhubungan dengan fase keempat tadi. Kita sedang duduk di sini. Masa kita dan periode kita sedang ada di sini. Yuk kita sekarang fokus. Kita fokus. Ini periode keempat ya. Periode keempat. Di periode keempat ini ada 3 tanda besar kiamat. Silahkan, apa yang pertama tadi? Dajjal keluar. 1, Dajjal laknatullah alaih. Yang kedua, Nabi Isa turun. Tanda besar kiamat yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin yang kami muliakan, tentang 10 tanda besar kiamat ini mutawatir. Ya, mutawatir. Riwayatnya, kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Jadi tidak boleh satu pun ada yang mengingkari. 10 tanda besar kiamat ini mutawatir. Adapun tertibnya, kalau di buku-buku hadis tidak ada satupun hadis Nabi yang menyebutkan secara tertib. Tumpang tindih sana sini. Maka tugas para ulama lah yang menyusun agenda demi agenda yang akan terjadi, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya diketahuilah runut yang benar itu adalah seperti ini. Seperti yang sudah kita uraikan di depan. Oke, Dajjal keluar, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Ini akhir daripada periode keempat. Sekarang pertanyaan kita, betulkah kita sudah dekat dengan Dajjal keluar? Dajjal ini adalah tanda besar kiamat. Kalau tanda besar kiamat ini sudah keluar, berarti tanda-tanda yang lain pasti menyusul dalam waktu yang sangat cepat. Tidak lama-lama masanya ya. Tidak memakan waktu 100-200 tahun. Enggak. Bahkan kata Rasulullah, 10 tanda besar kiamat itu, harazatun manzumatun fi silk, iyuqta'u silkun yatsba'u ba'duha ba'dan. 10 tanda besar kiamat itu seperti butir-butir marjan yang di tengahnya diikat, dihubungkan dengan tali. Bagian ujungnya dikasih simpul. Iyuqta'u silk. Apabila bagian ujung simpul itu dipotong, maka meluncurlah 1 butir marjan keluar. Betul? Kalau yang satu sudah keluar, yatsba'u ba'duha ba'dan. Pasti yang lain menyusul sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam waktu yang sangat berdekatan. Betul tidak? Artinya, kalau 1 tanda besar kiamat sudah keluar, maka tanda kedua, ketiga, keempat pasti menyusul. Dan subhanallah, Rasulullah, kalaulah dia itu seorang pendusta, pasti dia tidak akan tahu kenapa beliau mampu mengabarkan berikut ini. Apa beliau katakan? Persis seperti wanita yang akan melahirkan. Ada 10 bukaan. Coba tanya ibu-ibu, Pak. Yang akan melahirkan ada 10 bukaan. Sama tak bahasa saya nih? Boleh faham lah ibu-ibu? Di bahasa medis, kalau kami, saya, bapak ibu, anak saya baru 13. Alhamdulillah, 12-nya saya dampingi istri saya melahirkan. Ya, ini anak saya yang paling tua nih, Umar Hazam Al-Banna. Dia paling tua. Adiknya jarak-jarak hanya 10 bulan dengan dia, lahir lagi 1. Lahir lagi 1. Hobi betul ibunya melahirkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ada 10 bukaan. Nah, kapan tepatnya melahirkan? Hanya Allah yang memutuskan. Tapi dengan terbukanya bukaan 1, pasti bukaan 2 akan menyusul. Setelah bukaan 2, pasti bukaan 3. Setelah bukaan 3, pasti bukaan 4. Dan seterusnya begitu. Dari bukaan 5 ke atas, makin cepat itu jaraknya. Ya kan? Makin cepat. Tahu-tahu 8, 9, 10 langsung dah sudah kiamat dah tuh. Ibaratnya begitu kaum muslimin. Subhanallah, Rasulullah mengatakan kiamat itu tanda-tanda besarnya sama dengan tanda-tanda wanita akan melahirkan, ada 10 bukaan. Kalau 1 sudah terbuka, yang lain akan menyusul.
Nah sekarang alhamdulillah tanda besar kiamat ini belum lagi satu pun yang terwujud. Namun mari dengarkan wahai hamba-hamba Allah. Ini adalah tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ini tidak akan mulai terkeluar kecuali tanda kecil kiamat ditutup dulu dengan satu pertanda besar. Apa itu? Yaitu munculnya pemersatu umat di akhir zaman yang kelak akan menjadi khalifah di periode kelima. Siapa ini? Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Siapa Imam Al-Mahdi? Tapi Imam Al-Mahdi versi Sunni ya, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan versi Syiah. Kalau Imam Al-Mahdi versi Sunni, dia keturunan kandung Rasulullah yang nasabnya kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kepada Hasan bin Ali. Ali dan Fatimah kan punya anak kembar, Hasan dan Husain. Jadi dari Hasan bin Ali, orang yang tidak berharap menjadi pemimpin. Bahkan demi amannya kaum muslimin pada masa itu, kepemimpinan yang ada di tangannya diserahkannya kepada Muawiyah. Ini menandakan betapa lapangnya jiwa Hasan. Nah, dari keturunan Hasan bin Ali, Hasan bin Fatimah binti Muhammad SAW inilah nanti lahir Al-Mahdi. Al-Mahdi dinobatkan dan dibaiat menjadi Al-Mahdi oleh umat Islam di Mekah, tepatnya di depan Ka'bah, tepatnya di antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di situ dia dipaksa oleh umat Islam untuk mau dibaiat. Dan dia menolak, bukan saya orangnya, kalian salah orang. Apa kata umat yang membaiatnya? Seluruh tanda-tandanya lengkap padamu, maka kamu tidak boleh mengelak. Jadi Pak Imam Mahdi yang sesungguhnya itu malah tidak mau dibaiat dan tidak mau dianggap sebagai Imam Mahdi. Beda dengan orang sekarang, akulah Al-Mahdi. Al-Mahdi yang sesungguhnya itu nggak ngaku-ngaku. Bahkan dia menolak, dia bersikeras tidak mau ketika dibaiat. Fa'aslahahullahu fi lailah. Maka ketika dia lari, ketika tidak mau dibaiat, Allah yakinkan dia dan Allah perbaiki keadaannya dalam satu malam. Maka besoknya barulah sang Al-Mahdi ini bersedia untuk dibaiat. Sama dengan Nabi Musa, dalam satu malam setelah dia dikatakan kamu adalah Nabi dan ini senjata kamu, pegang tongkat ini. Tongkat itu menjadi, dan berbagai mukjizatnya diajarkan oleh Allah kepadanya. Barulah Nabi Musa resmi sebagai, kalau tidak siaplah Nabi Musa menjadi Nabi. Tapi karena Allah yang menguatkannya, jangan kamu takut. Inni ma'akuma, aku bersama kalian berdua, hai Musa dan Harun. Kan begitu kan? Barulah kuat Nabi Musa. Sama dengan Al-Mahdi nanti, Allah akan menguatkannya dan memperbaiki keadaannya dalam satu malam. Baru dia berkenan untuk dibaiat. Masalahnya di Kuala Lumpur, di mana tuh, di hotel apa waktu itu saya, ketika memberikan kajian malam persis seperti ini, sebelum ke Petronas ya. Setelah memberikan kajian tentang Al-Mahdi, pukul 12:30 malam, saya sudah ngantuk sekali, udah nak tidur lagi. Tiba-tiba pintu hotel saya digedor. Pak Kiai, Assalamualaikum. Pikir saya, siapalah orang ni malam-malam macam ni, ketok-ketok pintu. Saya intip sekejap, orang kah? Memang orang. Saya buka pintunya. Pak Kiai, boleh nak tanya tak? Tanya apa? Apa tak ada masa besok kah? Saya udah berusaha buat mata macam ni supaya dia kasihan sikit. Tak ada rasa kasihan. Pak Kiai, saya mau pergi besok subuh lagi, tapi ini berhubungan dengan akidah saya. Apa hal yang nak awak tanya? Lalu dia cakap tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi? Iya Pak Kiai. Masuk. Saya coba basuh muka dulu ke tandas. Habis itu saya duduk, masih ngantuk tuh. Pak Kiai, katanya saya dengar dalam beberapa pengajian saya di Malaysia ni, Imam Mahdi itu orang Melayu. Baru besar biji mata saya, apa? Imam Mahdi orang Melayu? Masya Allah, hidung pesek. Saya kasih tahu, semua hadis-hadis tentang Imam Al-Mahdi ratusan jumlahnya. Dan yang sahih sampai ke tingkat mutawatir maknawi sampai 19 hadis. Rasul menyebutkan bagaimana face-nya, wajahnya, hidungnya seperti apa, alisnya seperti apa, bibirnya seperti apa, giginya seperti apa, ya, tingginya seberapa. Rasul sebutkan rambutnya model apa, jidatnya, ya, ini seperti apa,
pipinya seperti apa, bahunya seperti apa, cara bicaranya bagaimana. Detail Rasul menyebutkan ciri-ciri kedatangannya ada. Orang Melayu hidung pesek sok jadi Mahdi. Akhirnya setelah dijelaskan, dia puas hati. Alhamdulillah Pak Kiai, berarti saya tak boleh lagi gabung di majelis itu. Dia yang simpulkan. Ya sudah, kalau begitu silakan. Nah, jadi bukan dari orang Melayu ya. Yang akan menjadi Al-Mahdi itu benar-benar, saya ada juga ditelepon di waktu di Indonesia. Ini orang Indonesia lagi yang punya kerja nih. Pak Ustadz, iya, Masya Allah ceramah Pak Ustadz di YouTube tuh. Apa tuh? Tentang akhir zaman. Wah, menggelegar, membakar semangat kami. Kami yakin Pak Ustadz, sekarang Al-Mahdinya sudah di Indonesia kan Pak Ustadz? Allah, apalagi ini? Saya bilang, kami sudah menghadap Pak Presiden lah sekarang. Pak Presiden ini yang sekarang nih, Jokowi. Kami sudah menghadap, Imam Mahdinya sudah siap. Saya katakan, tolonglah tobatlah pada Allah cepat. Tak ada Imam Mahdi dari Malaysia, dari Indonesia. Imam Mahdi itu munculnya di tanah Arab dan di Hijaz, tepatnya nanti di Masjidil Haram, tepatnya antara Makkah dan antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim, dan itu di musim salju. Imam Mahdi akan muncul nanti di musim salju di bulan Muharram, dan tanda-tanda besarnya berikut ini. Nah, ini tanda-tanda besar akan kemunculan Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah muncul, maka Dajjal pasti akan lepas. Baru dua tokoh legendari akhir zaman ini ketemu nanti. Masya Allah, seru Pak ceritanya. Ya, Imam Mahdi ini pas di usia 40 tahun beliau nanti diangkat oleh Allah sebagai Al-Mahdi. Sekarang sebagian ulama-ulama besar meyakini kemunculan Al-Mahdi ini tinggal menunggu waktu yang sangat dekat. Hanya Allah sembunyikan di mana dan siapa orangnya. Tapi dia sudah bergaul di tengah-tengah manusia hari ini. Saya juga tidak dapat menerka dan menebak, ini bukan urusan kita, serahkan kepada Allah. Cuma tanda-tandanya loh. Dari tanda-tandanya kita boleh melihat. Apa tanda-tanda Al-Mahdi akan keluar? Rasulullah menyebutkan. Satu, ini tanda-tanda Al-Mahdi akan keluar ya. Terjadi banyak huru-hara, keributan dan petaka di bumi ini. Di mana-mana ya. Sekarang boleh Bapak Ibu lihat di mana-mana negara terjadi tidak huru-hara, petaka dan keributan. Oke? Hampir di seluruh negeri di bumi ini tidak ada lagi yang tenang. Semuanya ribut. Yang kedua, bagi menyambut kedatangan Al-Mahdi ini ada tanda-tanda berikutnya, yaitu terjadinya malahim, fitnah, pembantaian dan peperangan di Syam. Ya. Syam, fitnah di Syam. Apa itu Syam? Syria. Apalagi Syam? Bukan. Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. 4 negara ini adalah Syam. Sekarang sudah berjalan tahun 4 hampir penuh, 4 tahun penuh, hampir 5 tahun lagi. Di Suriah, pertumpahan darah, pembantaian secara kejam dan keji sedang berlangsung sampai hari ini. Fitnah yang mengerikan terjadi di Lebanon, dan Yordania pun sudah terpancing masuk dalam arus ini. Palestina lama lagi dah, sudah lama ini terjadi di Palestina. Keempat negeri di Syam ini adalah pertanda yang sangat nyata Al-Mahdi akan segera muncul. Karena beliau menegakkan khilafah yang pertama nanti di Damaskus. Baru nanti dibawanya kekhilafan itu ke Palestina. Dan khilafah terakhir itu di Palestina pusatnya. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ya. Jadi ketika huru-hara dan fitnah di Syam ini terjadi, Nabi menganjurkan kepada kita umat Islam agar memperbanyak amal soleh. Ya. Jangan lagi memperbanyak amal salah. Amal soleh, perbanyaklah amal soleh. Ya, amalun soleh. Kenapa standarnya dari sini? Karena pasca ini hari-hari ke depan penuh dengan hari-hari fitnah, bencana, musibah, petaka-petaka besar di alam ini dan di bumi ini, dan peperangan demi peperangan yang membunuh banyak makhluk-makhluk hidup. Kaum muslimin, Syam. Ini pertanda bagi dekatnya Al-Mahdi keluar. Terus apa lagi? Yaitu
meninggalnya seorang raja yang berkuasa di Hijaz. Meninggalnya seorang raja yang berkuasa di Hijaz. Aduh, sayang sekali ya. Tas saya tinggal di homestay. Seorang raja yang berkuasa di Hijaz. Di mana Hijaz itu kaum muslimin? Mekah Madinah itulah Hijaz itu sekarang. Mekah Madinah. Yang dikenal dengan Khadimul Haramain itu siapa? Raja Abdullah kan? Raja Abdullah kan? 4 Jumat yang lalu atau 3 Jumat yang lalu, beliau telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala dalam usia 90 tahun. Ya. Subhanallah, di dalam hadis berikut ini Rasulullah bersabda, yaqtatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah, akan saling berebutan dan bahkan berbunuh-bunuhan 3 pangeran untuk memperebutkan jabatan ketika meninggalnya seseorang yang menguasai Hijaz. Wala yakunu li ahadin minhum, tidak akan jatuh ke tangan salah seorang pun dari mereka bertiga itu kekuasaan yang ditinggalkan oleh raja ini. Kenapa? Karena kekuasaan Hijaz ini akan jatuh ke cucu kandungku, yaitu Imam Al-Mahdi. Masya Allah nih kaum muslimin. Tapi pertanyaan kita, apakah Raja Abdullah ini yang dimaksud penguasa Hijaz yang meninggal itu? Jangan pastikan dulu. Coba kita lihat realitinya. Mari kita lihat realitinya. Kaum muslimin, Raja Abdul Aziz Ibnu Saud, ya, dia punya sekian istri. Dari sekian istri itu mempunyai anak. Sayang sekali ya, tablet saya tinggal di homestay. Saya kasih lihat sama Bapak Ibu. Sekarang ini mulai daripada pangeran, dia termasuk Pangeran Faisal yang akhirnya menjadi Raja Faisal, kemudian menjadi Pangeran Khalid, ya. Setelah itu Pangeran Fahad yang langsung menjadi Raja Fahad, kemudian digantikan oleh Pangeran Abdullah yang menjadi Raja Abdullah. Setelah Raja Abdullah pada tahun 2007, divonis oleh dokter kelas dunia mati secara klinis, ya. Artinya dia tidak boleh lagi diandalkan untuk memimpin kerajaan, maka diputuskanlah 3 orang calon penggantinya dari putra-putranya Abdul Aziz, putra mahkota seluruhnya, ya. Saat itu yang masih hidup hanya 5 orang, ya. Ini Pangeran Abdullah. Ini Pangeran Abdullah, dan dia jadi raja ketika itu pada tahun 2007. Karena dia sudah dihukum mati secara klinis, akhirnya 5 orang putra mahkota, ditunjuklah 3 orang yang siap menggantikannya. Siapa itu? 1 Pangeran Sultan bin Abdul Aziz. Yang kedua Pangeran Nayef bin Abdul Aziz. Yang ketiga Pangeran Salman bin Abdul Aziz. Ditunjuk mereka bertiga. Ada tersisa 2 lagi pangeran ini. 4, yaitu Talal, Pangeran Talal, dan yang kelima Pangeran Mukrin, ya. Pangeran Mukrin. Baik kaum muslimin, ditunjuklah mereka karena memang sumpah Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz dulu, selama putra-putraku masih hidup tidak boleh kekuasaan yang menjadi raja itu jatuh kepada selain mereka. Jadi harus diantara mereka dulu. Habis dulu semua putra-putra mahkota, baru nanti uruslah oleh kalian, musyawarah lah. Tapi selagi masih hidup, maka harus mereka yang menggantikan untuk menjadi raja di Arab Saudi ini. Maka oleh karena itu, padahal usia mereka udah tua-tua loh ini. Usia mereka udah tua-tua. Istilahnya udah nggak sanggup lagi menjadi raja karena begitu. Perjanjian dalam kerajaan Arab Saudi, selama putra-putra pangeran-pangeran ini masih hidup, harus ke tangan mereka jatuhnya kekuasaan itu. Nah, ditunjuklah 3 orang pengganti Abdullah, Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, Pangeran Salman. Qadarullah, pada tahun 2012 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Dan qadarullah lagi, pada tahun bulan Juni, ya,
pada tahun 2013 menyusul Pangeran Nayef. Berarti tinggal satu orang pangeran lagi yang sebelumnya murasyah, yaitu Pangeran Salman. Karena Pangeran Salman yang tinggal seorang diri, dan perjanjian dalam kerajaan tidak boleh satu orang, harus ada 3 orang. Maka bulan Februari 2014 diputuskanlah Salman ini didampingi oleh 2 calon lainnya, yaitu Pangeran Talal dan Pangeran Mukrin. 3 orang pangeran ini. Seluruh pembesar-pembesar Arab Saudi mengatakan ketiga pangeran ini belum lagi meninggal Raja Abdullah sudah sering gaduh dan bahkan mengarah kepada saling bunuh-membunuh. Pangeran Salman ini punya karakter yang bagus. Dan terbukti ketika dia sudah dinobatkan menjadi raja kemarin ini, luar biasa prestasinya kaum muslimin, ya. Seluruh gaji-gaji pegawai siapapun dari yang ada di Arab Saudi itu dilipat gandakan 2 kali lipat. Makmur sekarang terjadinya, ya. Kemudian perhatian beliau sekarang ini kepada Islam sangat besar, mengalahkan saudaranya. Dan beliau terkenal pernah ngebukin saudaranya ini pakai jotosannya sendiri, karena terbukti minum di istana, kepuknya berdarah. Begitulah bagaknya Pangeran Salman yang sekarang menjadi raja. Sehingga kemarin ini waktu datang Barack Obama dengan istrinya untuk mengucapkan congratulations for you, tahu-tahu masuk kumandang sholat azan asar, ya kan? Dia tinggalkan saja macam itu. Mana pernah terjadi itu di Arab Saudi? Karena selama ini Amerika itulah bos besar mereka kan, the big boss bagi mereka. Ternyata saat itu big boss kami adalah Allah. Maka ditinggalkan Pangeran Salman, si Barack Obama kadang bingung. Dan dia sholat. Seluruh karyawan-karyawannya, seluruh staf yang ada di kerajaan ikut meninggalkan Barack Obama, sholat dulu. Nggak pernah selama ini. Dan ini akan memicu, sementara yang dua ini sudah punya masalah besar dengan beliau. Sesama mereka pun juga sudah punya kekuasaan sendiri di Arab Saudi. Dan apalagi Pangeran Salman sekarang banyak memecat orang-orang kuat di Arab Saudi yang juga orang kerajaan. Termasuk anak-anak daripada pangeran-pangeran sebelumnya. Yang menjadi jenderal ini dipecat. Kenapa? Tidak berakhlak. Lah ini akan memicu terjadinya revolusi. Apalagi Barat sangat benci dengan tipe pemimpin di Arab Saudi yang sifatnya kuat kepada Islam. Jadi ada kemungkinan 2 pemimpin ini akan support untuk menggulingkan Pangeran Salman. Wallahu a'lam. Kita lihat saja ke depan. Karena Allah mengizinkan saya setiap tahun itu beberapa kali berangkat ke Tanah Suci. Dan dengan nikmat dari Allah semata-mata, saya di bulan Ramadan selalu diizinkan Allah sampai tahun kemarin iktikaf di Tanah Suci. Semoga tahun ini pun saya boleh lagi diizinkan Allah, saya hanya minta kepada Allah. Jadi kaum muslimin, saya sering duduk dengan masyaikh, dengan ulama-ulama dan pembesar-pembesar. Apa kata mereka? Apa cakap mereka? Tak tahulah apa yang terjadi dengan Arab Saudi setelah Raja Abdullah ini meninggal. Kenapa? Karena kondisi orang-orang kerajaan antar satu dengan yang lain sudah saling musuhi. Begitu kaum muslimin. Ada 3. Oke? Faham sekarang? Akan saling berbunuh-bunuhan 3 orang pangeran yang akan memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah dan Madinah ketika seorang raja meninggal. Dan tidak akan jatuh ke tangan salah seorang pun di antara mereka. Karena kekuasaan itu akan Allah berikan kepada Imam Al-Mahdi. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu nanti ada di kitab. Saya sarankan baca nanti kitab Dr. Muhammad Al-Muqaddim. Dia adalah seorang analisis yang luar biasa tajam dengan hadis-hadis yang sangat kompleks, ya. Di buku beliau Ensiklopedia Akhir Zaman. Sayang buku itu kemarin hanya dibawa 3 oleh tim sahabat Yamimah, sementara di rumah saya ada 4 kardus itu. Nah kaum muslimin, saya sarankan boleh dibuka nanti di internet, silahkan di copy saja, boleh baca. Kalau mudah-mudahan sudah ada ya. Kalau tidak, saya minta bantuan sama Ustaz Firdaus nanti jika beliau berkenan, silahkan nanti mendapatkannya dari beliau. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, juga nanti dibaca di buku Zikir Akhir Zaman. Kalau seandainya bukunya ada, ya, itu ada. Nanti di buku ini ada penjelasan
tentang masalah hadis-hadis akhir zaman. Buku zikir akhir zaman ini adalah Rasulullah menuntun kita, mengajarkan kepada kita apa-apa yang mesti segera dilakukan saat huru-hara dan fitnah itu sudah kamu hadapi. Oh, Dajjal keluar, kamu harus lakukan ini. Imam Mahdi keluar, kamu harus segera melakukan ini, dan seterusnya. Baiklah kaum muslimin, kita kembali ya. Kita kembali. Jadi, kalau seandainya ternyata bukan ini ternyata ya. Kita lihat sampai Ramadan besok. Tenang dah Arab Saudi. Kalau tenang, bersyukurlah. Karena start daripada huru-hara tertinggi itu adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan lanjut ke Syawal, Zulqa'dah, di musim Zulhijjahnya musim haji banyak jamaah yang dibantai di Mina. Kemudian di Muharramnya Imam Mahdi keluar. Kalau aman saja Arab Saudi, alhamdulillah, alhamdulillah. Namun kaum muslimin, ingat satu hal. Seandainya, berapa umur Pak Raja Salman sekarang? 79. Siapa yang cakap 79 tadi? Betul. 79 tahun. Umur Pangeran Salman sekarang 79. Ini maaf, ini usia udah dekat nggak? Sementara pangeran-pangeran yang lain saling bersaing di usia. Udah tua-tua semua, Pak. Ya, udah dekat ke kubur. Sementara dari seluruh pangeran-pangeran ini yang punya 3 pangeran, punya 3 putra mahkota, hanya Pangeran Salman seorang. Yang lain hanya punya 1 orang putra, punya 2 orang putra. Seluruh putra-putra Raja Abdul Aziz, anaknya paling 1, paling 2. Tapi Pangeran Salman punya 3 orang putra mahkota. Masya Allah ya. Sementara perebutan itu yang paling besar dan paling mungkin terjadi adalah ketika seluruh anak-anak Raja Abdul Aziz meninggal dunia, ke bawahnya sudah tidak ada lagi peraturan. Mungkin disinilah perperangan itu terjadi. Wallahu a'lam. Yang jelas dari 3 orang pangeran putra Raja Salman ini, 2 orang anaknya bukanlah anak yang taat, 1 orang anaknya anak yang soleh. Jadi apakah mereka bertiga ini yang dimaksud? Wallahu a'lam, atau putra daripada ini nanti. Sekali lagi, wallahu a'lam. Serahkan pada Allah ilmunya. Kita lihat saja ke depan apa yang akan terjadi di Arab Saudi. Kita mendoakan semoga Allah SWT menjaga darah kaum muslimin dan menjaga agama kita dan agama umat Islam yang ada di Timur Tengah sana. Amin. Baik, kita lanjut kepada tanda Al-Mahdi keluar. Apa tadi? Wafatnya seorang? Wafatnya raja yang menguasai Mekah Madinah. Dan kalau Raja Abdullah yang dimaksud, berarti sudah dekat amat itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya bumi ini akan diserang oleh meteor. Meteor. Apa itu meteor? Tahi bintang. Tahi bintang. Yang kekuatan meteor itu daya ledaknya 1 juta kali lipat sampai 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Dahsyat sekali. Kecepatan meteor ini di ruang angkasa, kata Michel Penn, itu adalah 120.000 km per jam kecepatannya di luar angkasa. Dan ketahuilah kaum muslimin, bumi kita saat ini sedang memasuki arus sungai meteor. Arus sungai meteor ini ada ratusan juta meteor di ruang angkasa. Bumi kita sedang masuk ke alur jarus sungai meteor itu. Faham apa? Faham? Sehingga NASA Amerika memberitakan kepada dunia, saat ada meteor yang jatuh di Siberia, Rusia, pada tanggal 15 Februari 2013 yang lalu, masih ingat? Ya, jatuhlah meteor di sana. Lalu Amerika memperingatkan kepada dunia, bumi kita saat ini sedang memasuki arus sungai meteor ini. Diperkirakan bahwa ada 1.300 meteor dari 2013 sampai 2016 ini akan menabrak bumi, ya. 1.300 meteor akan menabrak bumi kita. Kita sekarang 2015. Di depan kita ada 2016. Akan ada, diperkirakan ini menurut teknologi mereka, benturan yang menghantam bumi kita 1.300 meteor. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Kalau yang besar itu sampai ke seperti di Siberia. Kalau yang kecil hancurnya di atmosfer. Ya. Pada tanggal 14 April itu jatuh di atas negara Argentina.
2013. Pas tanggal 7 November jatuh lagi di Los Angeles, masih 2013. 2014 kita hanya menyaksikan langsung di langit kita, termasuk di langit Malaysia, ratusan ribu meteor melintas di atas. Ada kan? Termasuk di Indonesia, malam-malam kita boleh lihat dengan leluasa. Dan di 2015 entah apa yang akan terjadi, Allah yang Maha tahu. 2016 Allah yang Maha tahu. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda, "Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Pada umat ini nanti akan terjadi penenggelaman bumi, wa maskhun, dan perubahan bentuk, wa qadhfun, dan serangan meteor. Qalu, para sahabat bertanya, wa matadzaka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kapankah itu semua akan terjadi? Yang tiga ini kapan terjadi? Penenggelaman bumi, banyak terjadi gempa dahsyat, lalu banyak bagian-bagian bumi ini yang patah kemudian tenggelam masuk ke dalam laut. Kemudian khasfun, ya, wa maskhun, dan perubahan bentuk. Manusia mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk macam mana? Akibat daripada meteor ini akan banyak terjadi. InsyaAllah kita bacakan hadisnya sebentar lagi. Wa qadhfun, dan hujan meteor. Para sahabat bertanya, wa matadzaka ya Rasulullah? Kapankah itu semua terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, apabila yang tiga hal ini terjadi, maka yang tiga bencana ini pun akan terjadi. Apa itu? Satu, idza zaharatil qainat, itu yang pertama. Yang kedua, wal ma'azif. Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Yang kedua, wal ma'azif, apabila alat-alat musik dan musik disenangi dan dicintai oleh umatku di mana-mana. Dan yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila barang-barang memabukkan sudah dikonsumsi di mana-mana. Macam mana kira-kira Bapak Ibu? Yang tiga ini sudah ada belum? Sudah? Sudah. Maka sampai 2016 meteor kita sudah masuki arus sungainya. Kita tak tahu bagian mana yang akan menabrak ke bumi ini. Maka kami dikagetkan dengan berita besar saat Amerika Serikat ternyata lebih daripada 20 tahun yang lalu telah mengerjakan mega proyek raksasa bawah tanahnya, yaitu membuat bunker raksasa. Dan mereka telah menyelesaikan di ujung 2012 6 bunker raksasa. Bunker tahu? Ruangan bawah tanah di kedalaman 30-300 meter ke bawah. Mereka buat satu ruangan yang ruangan tersebut difasilitasi oleh seluruh kebutuhan hidup yang dapat menampung selama 1 tahun. Manusia yang boleh ditampung dalam satu ruangan itu 500.000 manusia. Kenapa mereka mempersiapkan 6 ruangan raksasa di bawah tanah di Amerika Serikat? Rusia telah mempersiapkan 3 bunker raksasa di bawah tanah. Jerman juga sudah mempersiapkan, Inggris sudah mempersiapkan bunker-bunker raksasa di bawah tanah. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui bahwa bumi ini akan mengalami serangan meteor. Mereka sudah mengetahui, Pak. Hanya saja Indonesia dan mungkin juga Malaysia entah terfikir entah tidak buat bunker. Kaum muslimin yang kami muliakan, kenapa mereka mempersiapkan begitu? Karena mereka tahu akibat ledakan meteor ini nanti sangat dahsyat. Michel Penn, seorang pakar astronomi dunia, menjelaskan satu meteor itu dengan garis diameternya, kalau sempat dia jatuh, garis diameternya 2 km saja, lalu menghantam atmosfer kita, terus melesat ke bumi. Apabila dia jatuh di laut, kekuatan daya ledaknya 1 juta sampai 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Ini dahsyat. Kalau jatuhnya di laut, ledakannya akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Maka kalau ada yang pernah melihat deep impact, maka akan mampu membayangkan ini kaum muslimin. Dahsyat sekali. Kalau dia jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kutub tersebut akan meleleh, lalu permukaan air laut akan naik 7 meter lagi untuk selama-lamanya, forever. Maka Chicago, New Zealand, Florida, termasuk Jakarta dan kota-kota besar dunia yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam, dan 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang. La haula wala quwata illa billah. Kalau jatuhnya di kutub.
Tapi kalau jatuhnya di daratan, dan ini yang paling tepat, karena dalam isyarat hadis akan terjadi di akhir zaman sebelum kiamat dukhon. Apa itu dukhon? Asap, ya. Itu akibat apa asapnya? Karena ledakan yang dahsyat yang menabrak bumi ini dan menghantam daratan kita 100 sampai 200 km. Manusia dan makhluk hidup akan menjadi karbon. Langsung menjadi karbon, menguap. Lalu bumi ini akan mengalami pelobangan yang besar. Dan partikel-partikelnya membumbung ke langit sangat tebal dan sangat panas. Asap yang sangat dahsyat. Gelombang kejut daripada ledakan itu 800 km per jam. Segera membungkus bumi ini. Maka bumi ini akan gelap segelap-gelapnya. Matahari tidak akan tembus lagi. Saking tebalnya asap tersebut. Dan asap tersebut adalah dari partikel-partikel ledakan meteor tersebut. Dan ini panas kaum muslimin. Kata Rasulullah di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Ibnu Jarir, orang kafir yang menghirup udara tersebut, maka akan keluarlah asap dari hidungnya. Matanya seperti mau keluar dan seluruh kulitnya membengkak, Pak, seperti masuk open. Menggelembung. Inilah yang dimaksud dengan terjadinya perubahan menjadi jelek-jelek semua orang kafir. Miswat yang ada juga akan seperti zombie berjalan. Kalau mereka berhasil hidup, ya. Sementara orang yang beriman, orang yang amal solehnya banyak, mereka diberi oleh Allah daya tahan fisik yang luar biasa. Mereka hanya seperti orang yang merasakan demam dan flu saja. 40 hari 40 malam kalian gelap di bumi ini. Bahkan kalian tempelkan telapak tangan kalian ke dekat mata, kalian tak mampu melihat apa-apa. Kemana perginya listrik? Kemana perginya teknologi kita? Allahu Akbar. Ternyata Michel Penn menjelaskan secara ilmiah bahwa meteor tersebut ada mengandung zat besi, mengandung unsur besi yang disebut dengan siderite. Ketika dia menabrak atmosfer kita, terjadi pergesekan yang sangat ekstrim dengan atmosfer kita, maka dia menimbulkan medan magnet yang sangat dahsyat. Akibatnya seluruh logam-logam di bumi akan terinduksi. Oke? Akhirnya satu besi dengan besi yang lain akan lengket dan tidak boleh lagi digerakkan. Makanya mobil-mobil kita yang cantik-cantik ini, ketika di starter nanti tak boleh lagi. Mesinnya sudah lengket antara satu dengan yang lain. Begitu juga pesawat, kapal induk, pabrik-pabrik raksasa dan industri-industri dunia segala macamnya, seluruhnya lumpuh karena medan magnet yang dihasilkan oleh siderite ini, ya, Masya Allah. Jadi wajar ketika Albert Einstein, masih ingat dengan nama ini? Ketika beliau ditanya, apa pandangan Anda? Kan dunia lagi berlomba-lomba membangun senjata nuklir, ya, untuk persiapan perang dunia ketiga. Jawaban beliau sangat mengejutkan. Padahal di depan lebih 2000 wartawan. Beliau mengatakan, pada perang dunia ketiga nanti, semua senjata kalian ini tidak akan ada yang kalian pakai. Kalian akan berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu dengan senjata apa, tapi semua teknologi ini tidak akan ada yang boleh kalian pakai. Masya Allah. Dan seorang lelaki yang beberapa tahun yang lalu meninggal dunia, coba tebak siapa yang terkenal dengan iPad-nya? Steve Jobs, ya. Di depan lebih dari 2000 karyawannya menyatakan sebuah pernyataan yang fenomenal. Beliau mengatakan, selepas saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ya. Steve Jobs bukan seorang peramal. Albert Einstein juga bukan seorang peramal. Tapi mereka para ilmuwan. Mereka para cendekiawan. Kenapa mereka berani bicara begini? Karena mereka didukung oleh teknologi canggih untuk melihat apa-apa yang akan terjadi. Dan Rasulullah telah menyebutkan saat Al-Mahdi muncul nanti, kalian semua akan berperang bersamanya dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan panah, dengan menggunakan tombak, dan kalian akan menunggang kuda-kuda ke perang kalian, dan kalian akan berlari dan berjalan di atas kaki kalian. Masya Allah. Summa uttum min haitsu badatum. Kondisi kalian pada saat itu akan kembali seperti masa sekarang. Oh muslimin, kalau macam itu, ternyata Rasulullah telah menggambarkannya. Saat Al-Mahdi keluar nanti, semua teknologi sudah tidak ada lagi. Ya Allah, ya Rabb. Kalau begitu, kita tahu alasannya kenapa. Akibat daripada hantaman
meteor. Dan kapan hantaman meteor itu terjadi? Saat penyanyi wanita sudah berserakan di mana-mana, bermunculan di mana-mana. Saat musik-musik dan alat musik disenangi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat barang-barang haram dikonsumsi di mana-mana. Pada masa itulah Allah Subhanahu wa taala akan hantamkan meteor. Dan sekarang kita memang sedang memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa sana. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana? Masih sanggup lanjut? Ibu sudah cukup, Bu? Pulang kita lagi? Sanggup insyaallah ya. Itu baru pukul 9:30. Kalau kita lanjutkan sampai pukul 12 sanggup? Sanggup? Saya tak sanggup. Kita selesai pada waktu di mana uraian ini sudah dianggap selesai. Insyaallah taala, mudah-mudahan saya sanggup menyelesaikannya dalam setengah jam ke depan. Kalau ada tanya jawab, soal jawab boleh. Insyaallah ya. Saya siapkan nanti pertanyaannya. Jangan bawa apapun iskal, apapun syubhat. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya ada di sini, Allah antarkan saya kemari untuk memberitahukan kepada umat Islam, kita sudah sangat dekat masanya. Bukan lagi masa untuk bersendagurau habis-habis dalam hidup dunia ini. Bukan untuk memburu dunia yang akan kita tinggalkan, yang akan meninggalkan kita, yang akan penuh dengan huru-hara, hiruk pikuk dan kekacauan yang sebentar lagi akan merata di muka bumi ini. Kaum muslimin, mari kita lanjutkan. Udah pada makan malam semuanya? Sudah ya? Masalahnya yang tidak makan malam lemah jantungnya dengarkan ini. Makin lama makin tak kuat. Baik, lama-lama pingsan. Setelah meteor ini, ibarat Allah, ini adalah pertanda datangnya Imam Mahdi, karena ini akan melumpuhkan teknologi. Dan juga dengan kedatangan meteor, ekosistem di alam semesta kita, termasuk di bumi kita ini, dan iklim akan mengalami perubahan yang sangat radikal. Ya, akan sangat berubah. Sehingga akan terjadilah masa-masa, kan setelah itu akan terjadi masa di mana air hujan dari langit akan mengalami penyusutan yang tajam. Sehingga kata Rasulullah, menjelang Dajjal keluar, akan ada 3 tahun yang sangat berat. Tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan untuk turun ke bumi. Dan sepertiga tanam-tanaman di bumi Allah biarkan menguning dan mati. Sehingga manusia kekurangan pangan di bumi, kelaparan menyebar di mana-mana. Mulailah ada itikat orang untuk membunuh orang lain demi memperebutkan makanannya. Ini salah satu ciri Al-Mahdi akan keluar. Banyak terjadi pembantaian, pembunuhan hanya gara-gara memperebutkan makan. Masya Allah, ngerinya suasana ketika itu kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan meteornya jatuh di Malaysia, sehingga bapak ibu seluruhnya langsung masuk surga dan tidak menemukan hari-hari yang berat. Atau moga-mogaan meteornya jatuhnya di Sumatera, sehingga saya dan keluarga langsung ke alam barzah, masuk dalam surga. Semoga kalau seandainya jatuhnya di negeri orang sana, kita seluruhnya yang ada di sini Allah jadikan termasuk manusia yang dijaga oleh Allah. Dan cara Allah menjaga adalah apabila kita memperbanyak amal soleh dari sekarang. Bukan memperbanyak fulus. Bukan memperbanyak money. Bukan memperluas tanah. Silakan maju, berkembanglah, belilah tanah, silakan. Silakan lakukan apapun yang berguna dan bermanfaat. Jangan berhenti setelah mendengarkan pengajian ini jadi hilang dan lemes semangat hidupnya. Nanti pulang-pulang ke rumah ngomong sama anaknya, nak gak usah kawin nak ya. Kenapa mak? Udah mau kiamat nak. Suami juga berkata, dek, kita gak usah nama anak ya dek. Kenapa begitu bang? Gak dengar pengajian tadi. Udah mau kiamat dek, kasihan anak kita nanti. Jangan pak, berhenti, teruskan. Lanjutkan aktiviti yang biasa kita kerjakan sehari-hari, tapi robah semuanya niatnya. Niatkan seluruhnya adalah untuk mencapai ridho Allah dan menjadi tempat dan ajang untuk memperbanyak amal soleh di situ. Yang punya harta sekarang, mumpung masih ada pesawat, maka berangkatlah, bawa keluarganya umroh ke tanah suci, haji ke tanah suci, ya. Selagi masih ada teknologi, gunakan semuanya. Yang punya harta, rekeningnya banyak di dalam bank, maka gunakan semua untuk apa yang Allah ridhoi. Cepat kaum muslimin, cepatlah bergerak. Lakukan apapun yang membuat Allah ridho kepada kita dan pahala kita cepat membanyak, ya. Akselerasi amal soleh. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengeringnya sungai Efrat. Ini adalah pertanda dekat sekali Al-Mahdi akan keluar. Sungai Efrat di mana? Irak. Di timur tengah itu ada 3 sungai yang besar.
Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Sungai Efrat ini ulunya adalah di Turki, lehernya adalah di Suria, kemudian bodinya, badannya, dan itu yang paling inti ada di Irak, kemudian ekornya di Iran. Jadi kaum muslimin, Rasulullah mengatakan nanti menjelang kiamat, atau tidaklah terjadi kiamat sampai Sungai Efrat mengering. Apabila sudah mengering, maka akan muncullah gunung emas. Kemunculan gunung emas ini akan menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi berlomba-lomba untuk berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang laki-laki yang mati adalah 99, tersisa 1 laki-laki saja. Lalu mereka berkata, semoga yang hidup yang tersisa itu saya orangnya. Ya. Jadi, Masya Allah, Sungai Efrat ini di Irak pada tahun 2012, bulan Februari, tanggal 12. Di New York Times, resmi NASA Amerika mengatakan bahwa 2013 ya, 2013 New York Times memberitakan di New York Times tanggal 12 Februari dikatakan oleh NASA Amerika, menurut analisa dan teknologi kami dan pengamatan kami, bahwa Sungai Efrat hari ini telah menyusut airnya 60%. Pada 2014 akan menyusut 100%. Dan benar, sekarang Sungai Efrat yang dulunya ke seberang itu kita pakai sampan, kita pakai kapal atau pakai jembatan yang resmi, sekarang sudah boleh angkat kaki saja begini Pak, sudah boleh nyebrang. George Walker Bush, sebelum dia digantikan oleh Barack Obama, beliau pernah berpidato di Gedung Putihnya. Beliau berkata, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak, dan bagaimanapun kita tidak akan pernah meninggalkan Irak. Wajar kalau bulan Februari 2014 yang lalu Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 bala tentara Amerika yang ada di Teluk. Kenapa? Demi memperebutkan gunung emas yang sekarang ini ada di Irak. Allahu Akbar. Benar-benar Pak, Sungai Efrat telah mengering hari ini. Dan tidaklah terjadi kiamat, kata Rasulullah, sampai Sungai Efrat mengering lalu memunculkan gunung emas. Nanti manusia akan berperang. Mungkin ini pemicu perang dunia ketiga. Wallahu a'lam. Hanya saja dari setiap 100 orang laki-laki yang mati dalam peperangan itu adalah 99, satu saja yang hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga yang hidup itu saya orangnya. Dan dengan ini kita faham kenapa banyak kaum lelaki yang musnah. Salah satunya adalah karena peperangan memperebutkan gunung emas di Irak. Rasul mengatakan seluruh laki-laki di dunia akan berkumpul di sini. Dan wajar kalau pada periode kelima nanti jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1:50. Karena di sini saja sudah banyak kematian di perang dunia ketiganya. Wallahu a'lam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian ini akan terjadi perang dunia ketiga. Dan itu sudah dengan senjata menua. Kalian akan bergabung nanti dengan blok barat, kata Rasulullah, dalam mengalahkan blok timur. Kalian akan bergabung dengan blok barat dalam mengalahkan blok timur. Blok timur saat ini secara militer, politik, ekonomi yang sudah bersatu adalah Rusia, Cina, India, Iran, dan seluruh yang ada di jajaran timur. Ini sudah siap untuk menggulung hegemoni barat. Sementara barat tidak akan menemukan kekuatan yang real pada masa dan saatnya nanti, kecuali adalah kekuatan Islam. Dan akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat kaum muslimin. Baik, setelah itu Rasul melanjutkan, ya, menjelang Al-Mahdi muncul, yaitu terjadinya salji, atau kalau kami di Indonesia mengatakan salju, ya, di tanah Arab. Sekarang 5 tahun belakangan ini Arab selalu saja dihujani salji. Masya Allah, tidak pernah Pak. Bahkan di Tabuk salji pernah turun sampai sebetis. Sampai-sampai Syekh Su'ud Syuraim, Imam Masjidil Haram, berpidato dalam khutbah Jumatnya. Beliau mengatakan, wahai umat Muhammad, lihatlah oleh kalian, kita sudah di akhir zaman, salji sudah turun. Dan Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengarkan Al-Mahdi keluar, maka dimanapun kalian berada wajib menuju kepadanya, berbaiatlah kepadanya, dan berperanglah di belakangnya, walaupun merangkak di atas salji. Karena Al-Mahdi memang keluarnya di musim salji. Sekarang Suria saja kaum muslimin, Suria itu sudah 1 meter ketinggian saljinya.
Dulu nggak pernah itu. Mesir, Kairo, selama saya ada di Kairo dulu, nggak pernah ada salji turun. Dan sekarang sudah semata kaki di Kairo itu, di mana Medan Tahrir itu, Tahrir Square, Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, di Mekah, Madinah pada awal daripada 2014, di Madinah itu turun salji kaum muslimin, subhanallah. Dan ini benar-benar sebuah kenyataan. Baik, ada semacam bola tidak? Tak ada ya. Oke. Sekarang buka di internet berita ilmiah terkini kaum muslimin. Bumi kita ini mengalami penyungsangan. Ada baca? Ada baca, alhamdulillah ya. Ada kopiah tak? Satu yang agak keras sedikit, saya boleh pinjam. Saya kasih gambaran. Jadi ini bulat bumi kita, ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Oke. Selama ini adalah garis khatulistiwa, ya kan? Dan dia berputar seperti itu secara normal. Sekarang tidak. Ini mulai bergerak seperti ini, ya. Di 3 tahun terakhir ini masuk tahun keempat, pergerakannya semakin cepat. Pada tahun 2014 sudah dihitung lebih dari 760 km bergeraknya dalam 1 tahun. Lebih 760 km bergeraknya. Sebelumnya bergerak lebih dari 300 km. Lebih. Jadi terus meninggalkan posisinya. Artinya kutub utara, kutub selatan sudah mulai meninggalkan tempatnya. Maka diyakini secara ilmiah Rusia dan Siberia di tahun 2016 akan berposisi tepat di kutub utara dan di kutub utara. Maka kaum muslimin, itulah yang akan menjadi kutub berikutnya. Sementara gunungan kutub yang ada di kutub utara mendekati garis khatulistiwa, kan panas tuh. Maka mencair. Dan otomatis Arab itu kan pas sejajar dengan Rusia, Pak. Arab sejajar dengan Rusia. Ini yang menyebabkan kenapa Arab juga ikut-ikutan beberapa tahun belakangan ini terkena salji. Mereka sudah mulai memasuki karena mereka mendekati sejajar dengan kutub utara. Masya Allah, faham sekarang kaum muslimin? Secara ilmiah seluruhnya sudah mampu untuk dikupas. Maka apakah masih lama? Wahai hamba-hamba Allah, apakah masih pantas kita rakus dan tamak dengan dunia? Ataukah sudah saatnya kita berbaik-baikan hidup ini dengan siapapun manusia yang ada di sekitar kita, dengan ayah kita, bunda kita, istri kita, suami kita, dengan anak-anak kita, dan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Laksanakanlah saum Senin dan Kamis, perbanyaklah baca Al-Quranul Karim sebagai tabungan amal soleh. Inilah yang harus kita kerjakan saat ini secepatnya. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, biasakan kita ini bersedekah setiap hari dalam jumlah yang akan menjadikan jumlah itu menampung dan menguatkan kita di hari-hari berat nanti kaum muslimin. Ya, baik. Baru setelah itu kaum muslimin, adanya seorang lelaki, ya, muncul dulu bendera-bendera hitam dari Khurasan. Mereka inilah yang akan menjadi bala tentara Al-Mahdi nanti. Bendera-bendera hitam dari Khurasan saat ini sudah keluar apa belum? Siapa bilang ISIS? Siapa yang bilang ISIS? Maaf kaum muslimin, ulama-ulama besar dunia, termasuk ulama-ulama mujahid, mengatakan ISIS bukanlah yang dimaksud. Ya, ISIS bukanlah yang dimaksud. Dan maaf, mereka mempunyai beberapa sifat dan karakter daripada sifat dan karakter Khawarij. Walaupun kita tidak menuduh mereka sebagai Khawarij, tapi karakter dan sifat-sifat itu ada pada mereka. Jadi maaf ya, saya tidak bicarakan masalah ISIS di sini. Dan jangan sampai terpengaruh oleh ISIS-ISISan. Begitu kaum muslimin. Tetapi yang bendera hitam dari Khurasan itu, Pak, adalah semua wilayah yang dari, memang ya, Afghanistan ini juga Khurasan, Pakistan juga Khurasan, India juga Khurasan, Irak memang juga Khurasan, ya. Nah, bendera hitam ini dengan ciri khasnya, pasukannya, akhlaknya menyamai ciri khas dan pasukan perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mereka, kemuliaan mereka, kepribadian mereka, ibadah mereka, daya tempur mereka yang tidak terkalahkan. Mereka inilah yang akan mengusung bendera untuk berbaiat kepada Imam Al-Mahdi. Jadi kemunculan bendera hitam dari Khurasan ini sama-sama kita dengarkan beritanya insyaallah taala. Yang menurut saya hari ini belum muncul.
Wallahu alam. Bisa jadi telah muncul, yang saya saja salah menganalisa ya. Tapi menurut saya hari ini belum muncul. Memang sudah ada satu pasukan yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat sekarang ini yang disebut dengan pasukan Khurasan. Ada dengar tak? Ini pasukan elit yang dikatakan pasukan terelitnya Al-Qaeda. Dan ini betul-betul daya tempurnya betul-betul sangat mematikan dan sangat sulit untuk menaklukkannya. Mereka disebut dengan pasukan Khurasan. Apakah ini yang dimaksud nanti? Sekali lagi wallahu a'lam. Kami tidak berani memastikan apa-apa. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Nah, apabila semua ini telah terwujud, maka keluarnya Al-Mahdi sudah sebuah keniscayaan. Sudah sebuah keniscayaan. Baik, setelah melihat semuanya dari depan, dari depan semuanya terus ke belakang, ternyata apabila memang umpamanya Al-Mahdi itu sudah keluar, apakah yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Seluruh laki-laki yang sehat dan kuat wajib berbaiat kepadanya, berbaris di belakang safnya dan bertempur bersamanya. Kalau memungkinkan. Pak Kiai, Pak Ustadz, kayaknya berat untuk ke sana, kan udah nggak ada teknologi lagi. Apa kita harus jalan kaki ke situ? Kalimat hadis Nabi, walaupun kamu merangkak di atas salji, itu menandakan memang sudah tidak ada lagi teknologi pesawat, ya kan? Artinya kita disuruh untuk berjalan. Tapi kaum muslimin, ada kabar yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pertempuran ketika Al-Mahdi keluar bukan hanya di Arab, tetapi sampai ke Indonesia. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga nanti tanpa hisab dua jenis umatku di akhir zaman, yang munculnya di akhir zaman. Satu, yang berperang nanti di belakang Nabi Isa. Berarti bersama Imam Mahdi, berperang di belakang Nabi Isa. Yang kedua, mereka berperang melawan Hind, kata Rasulullah. Hind itu adalah Hindia, ya, India. Kaum muslimin dengan seluruh budayanya, dengan seluruh bala tentaranya, ya, dengan seluruh agamanya dan segala macamnya, itu Indonesia memiliki potensi, termasuk Malaysia, untuk berperang dengan negeri Hindu itu. Kalau memang begini kejadiannya, maka dua generasi di akhir zaman yang akan masuk surga nanti tanpa hisab. Satu generasi adanya di Syam, di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Nabi. Satu generasi lagi yang berperang di wilayah timur melawan Hind. Berarti peluang kita ada tidak? Artinya cukuplah hati kita, iman kita berbaiat kepada Al-Mahdi, bahwa dia adalah khalifah kita nanti, dan bukan ISIS, ya, bukan kekhalifahan ISIS. Kemudian sementara kita di sini mempunyai peranan tersendiri pula, kaum muslimin yang kami muliakan. Dan maaf, secara akar sejarah, akidah yang dimiliki oleh Syiah itu tidak jauh-jauh amat dengan akidah yang ada pada Hind. Maka kalau pertempuran itu harus terjadi, seperti dinyatakan oleh BIN, Badan Intelijen Negara Indonesia, ya, mengatakan bahwa Indonesia ini 2 atau 3 tahun yang akan datang sudah seperti Suriah, akan terjadi peperangan yang seru antara Syiah melawan Sunni. Kalau memang itu yang terjadi, apakah ini bahagian dari perang melawan Hind? Allah yang Maha tahu. Tetapi para ulama baru-baru ini di Jakarta telah mengikrarkan bersatu, bersiap untuk berjihad untuk melawan Syiah sampai tetes darah terakhir. Ketika kasus pesantrennya Kiai Haji Arifin Ilham, ada dengar kabar ini? Ya. Di diserang oleh begundal-begundal yang mengatasnamakan dari Syiah, maka para ulama ahlu sunnah langsung bersatu dan mengumumkan bahwa markas Az-Zikra ini sebagai markas bersatunya umat Islam, ahlu sunnah wal jamaah Indonesia sudah bersiap menghadapi peperangan ini. Dan karena mereka akan melakukan hal yang sama di Yaman, sudah 4 negeri Sunni yang dikuasai oleh Syiah dengan revolusi yang mereka yang keji dan jahat. Ya, Suriah sudah Syiah yang punya, Lebanon sudah Syiah yang punya, Yaman sekarang baru saja berhasil direvolusi oleh Syiah. Kaum muslimin akan memuliakan. Irak yang sebelumnya adalah Sunni sekarang dimiliki oleh Syiah. Dan target mereka Indonesia. Target mereka Indonesia. Saya tak tahu bagaimana perkembangannya di Malaysia. Saya tak tahu.
Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kerjaan mereka di mana-mana selalu melakukan revolusi. Dan inilah bahagian daripada peristiwa huru-hara akhir zaman, di mana banyaknya terjadi pembantaian. Kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi keluar, wa kathural haraj, akan banyak terjadi haraj. Para sahabat bertanya, qalu wa mal haraj ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu haraj? Rasul menjawab al-qatlu, pembantaian, pembunuhan menjelang Al-Mahdi keluar. Dan para ulama ahli hadis mengatakan itu adalah pembantaian Syiah kepada Ahlus Sunnah. Al-haraj. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimanapun posisi kita, yang terbaik yang kita lakukan sekarang adalah persiapkanlah diri kita dengan persiapan yang logik. Amal solehnya, imannya, sedekahnya, dan lakukanlah dengan sebaik-baik cara. Berbaik-baiklah dengan manusia. Secara fisik, sehatkan fisiknya masih muda-muda, ya. Upayakan mampu berlari dalam waktu yang cukup lama, dalam perjalanan cukup panjang. Upayakan membawa satu benda yang berat, karena tidak lama lagi kita tidak akan menggunakan mobil yang ada, kereta yang ada. Kita akan kembali seperti zaman dulu. Dan sekarang saja Pak, sekarang saja di Vatikan ada ruangan besar bawah tanahnya. Di Oxford, beberapa gereja besar sudah mulai melatih ribuan pemuda-pemuda Kristen mereka yang militan untuk pedang. Mereka sudah latihan menunggang kuda sambil memanah. Masya Allah. Kenapa? Mereka percaya peperangan ke depan adalah peperangan tanpa senjata dan teknologi canggih. Mereka sudah percaya Pak. Mereka sudah persiapkan ini. Sementara kita pegang pisau dapur aja ada teroris. Ini nasib umat Islam sekarang nih. Kasihan umat Islam. Tapi insya Allah umat Islam adalah umat yang paling cepat untuk beradaptasi. Semacam di Suriah, walaupun tak pernah mereka itu perang, ternyata mereka sekarang menjadi petarung-petarung yang luar biasa, ya kan? Baiklah kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali. Hamba-hamba Allah yang kami cintai. Setelah Al-Mahdi keluar, maka ada 3 tahun yang sangat berat. 1 tahun pertama, air dari langit Allah tahan. 1/3, tanam-tanaman di bumi, makanan-makanan yang biasa tumbuh Allah biarkan mati. Tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. Dan 2/3 makanan yang boleh dimakan oleh manusia, seluruhnya mati. Makin beratlah keadaan makanan di bumi ini. Ya, kelaparan global di mana-mana. Dan tahun Dajjal itu keluar, air sama sekali dari langit tidak turun. Kemudian seluruh tanam-tanaman dan hewan-hewan yang boleh dimakan seluruhnya musnah di bumi ini. Kecuali beberapa binatang berkuku saja yang Allah izinkan hidup. Saat itu tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Para sahabat bertanya, apa makan minum kami saat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Seperti zikirnya Bunda Maryam, sehingga Allah turunkan rezeki. Seperti zikirnya Nabi Ayub di dalam perut ikan, sehingga Allah jadikan dia boleh bertahan hidup dalam waktu yang lama, padahal tidak ada udara, tidak ada makanan. Seperti berzikirnya Ashabul Kahfi, 310 tahun hidup tanpa makan. Inilah energi zikir akhir zaman. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, zikir-zikir yang kita bacakan dari sekarang, yang disamakan zikirnya dengan zikirnya Rasul dan para sahabat, zikirnya para nabi-nabi dulu, insya Allah zikir ini pada masanya nanti akan menjadi energi yang menguatkan tubuh, yang mengenyangkan perut, yang bisa menyehatkan penyakit-penyakit apapun yang menyerang kita. Karena pada masa itu hospital-hospital yang ada, obat-obatan yang ada, seluruhnya sudah tidak ada lagi. Pada masa-masa huru-hara itu nanti Pak, dokter-dokter pun pada pelari menyelamatkan diri, itu pun kalau selamat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita akan kembali. Kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah ganti makanmu saat itu. Tapi siapa orang yang boleh kenyang dengan bacaan itu? Adalah orang-orang yang semasa-masa ini sudah mulai mempersiapkan dirinya dengan amalan yang banyak, sehingga keyakinannya tumbuh. Di hari-hari berat itu dia hanya berzikir, dan dengan zikir itu Allah akan kenyangkan perutnya, atau Allah akan datangkan cara agar dia boleh hidup. Subhanallah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Baik. Barulah Dajjal keluar. Nah ini dia. Laki-laki sudah sedikit, wanita banyak. Itulah kata Nabi, ketika Dajjal keluar, 2/3 total dari umatku akan sujud kepada Dajjal, menyembah Dajjal.
Dan yang paling banyak sujud dan menyembah Dajjal dari umatku adalah kaum wanita, kata Nabi. Ibu, kaum wanita. Kenapa demikian? Yang pertama, karena memang wanita yang paling banyak hidup saat itu. Ya kan? Yang kedua, wanita paling rapuh dan paling lemah imannya. Tapi jangan cemas ya Bu ya. Ternyata Rasulullah mengajarkan beberapa cara supaya selamat dari Dajjal. Satu, kalau memungkinkan, segeralah kamu lari ke Mekah dan ke Madinah, karena dua kota inilah yang tidak akan boleh dimasuki oleh Dajjal. Jika itu tidak mungkin, yang kedua, hafalkanlah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi dan senantiasalah membacanya. Niatkan untuk perlindungan dari kejahatan Dajjal jika Dajjal itu keluar. Yang ketiga, apabila kamu terkurung dan Dajjal sudah datang ke kota kamu, jangan sesekali mengintip dan melihat. Tutup pintu-pintumu, tutup jendela-jendela yang ada, dan kamu di dalam bacalah surat Al-Kahfi. Berlindunglah kepada Allah. Jangan coba-coba ngintip. Kayak apa sih Dajjal itu? Mengintip sebentar saja, hipnotis Dajjal ini akan menyebabkan orang yang mengintip itu akan membuka pintu sendiri, keluar lalu sujud kepada Dajjal. Ya, sembunyilah. Kunci pintu rapat-rapat dan mohon perlindungan kepada Allah. Baca di dalam rumah itu surat Al-Kahfi. Yang keempat, kalau ternyata kamu nanti berpapasan dengan Dajjal, maka segeralah pejamkan mata, kemudian bacalah surat Al-Kahfi. Artinya dianjurkan kita menghafal surat Al-Kahfi. Kan nggak mungkin kan pas ketemu Dajjal, tunggu bentar Dajjal, baca. Nggak mungkin, nggak sempat. Jadi pas kita tahu ini adalah Dajjal, pejamkan mata, kita nggak mungkin lari. Dia mempunyai kecepatan yang luar biasa, dan bacalah surah itu. Maka Allah akan melindungi kita dengan caranya dari Dajjal ini. Ya. Kemudian yang kelima kaum muslimin, selalulah menjelang assalamualaikum dalam salat membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca itu. Ya. Bahkan Imam Tawus dia betul-betul dekatkan kupingnya ke mulut anaknya saat anaknya tahiyat akhir. Apabila anaknya itu lupa membaca doa tersebut, dia suruh, nak ulang balik nak solatmu. Baca dulu doa itu. Sampai begitu ketatnya Imam Tawus agar anaknya jangan pernah lupa membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baik kaum muslimin. Selanjutnya itulah dia tentang si Dajjal. Ya, habis waktunya. Oh, saya sudah dikasih isyarat, time is over. Itu. Okay, my brother, thank you very much. Kemudian ikhwah fillah yang memuliakan, banyak lagi yang mau saya sampaikan, tapi saya dicekal dari dakwah di sini. Ya, sudah ada sahabat saya mengatakan waktu selesai, jazakumullahu khairan. Hanya saya katakan pada Bapak Ibu, sekarang tanda-tanda Dajjal akan keluar. Tanda-tanda terbesarnya disebutkan dalam hadis sahih Muslim, yaitu apabila danau Tiberias mengering airnya, itulah saatnya Dajjal lepas. Demi Allah kaum muslimin, Ibu dengarkan semua, danau Tiberias itu letaknya di Israel, dekat perbatasan dengan Lebanon. Danau ini sekarang sudah mengering lebih 30% airnya. Lihat di internet, silakan yang datang ke Israel, lihat sendiri danau Tiberias. Hari ini danau Tiberias telah menyusut airnya lebih 30%, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini pertanda Dajjal akan lepas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin yang kami muliakan, semoga Allah panjangkan umur kita. Di sini ada kaset yang lengkap tentang masalah ceramah akhir zaman saya. Ada 5 judul, termasuk diantaranya huru hara dan fitnah akhir zaman. Dan shooting kita yang seperti ini, inilah dia yang dikasetkan. Biaya dari kaset inilah biaya dakwah daripada Yayasan Namimah untuk membiayai para da'i-da'i yang kita kirim ke pelosok-pelosok, ke pedalaman. Sementara buku ini adalah buku panduan di mana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, baca ini, lakukan ini, lakukan ini. Apabila terjadi begini, inilah yang harus kamu buat. Maka subhanallah, kehadiran buku ini sangat membantu umat Islam dimanapun berada agar mereka tahu apa yang mesti mereka buat.